Banyak banget hal-hal enak di dunia ini punya sisi gelap yang namanya kecanduan. Mungkin sebagian dari lo atau orang sekitar lo pernah ngerasa susah buat melanjutin hidup tanpa narkoba, seteguk alkohol, sebatang rokok, atau satu hari tanpa pornografi gitu. Hal-hal ini tuh nggak bikin bahagia sih, malah berbahaya dalam jangka waktu panjang. Tapi susah aja gitu buat nahan nggak ngelakuinnya, cuman buat, ya, ketenangan sesaat aja. Hal-hal kayak gini sebenarnya juga bisa terjadi ke hal-hal lain yang kelihatannya nggak bahaya, tapi efeknya bisa jadi sama. Tepatnya ketagihan kali ya. Misalnya nih nggak bisa berhenti main game, nonton film, nonton anim, ngemil, dan masih banyak lagi. Pernah nggak sih lo di saat lagi banyak deadline nih, rasanya tuh justru susah banget aja gitu buat lepas dari Netflix lo. Siang mau produktif malah nonton, kerja bentar sore nonton lagi sampai tengah malam. Gitu aja terus sampai lo masuk mode panik mendekati deadline. Bukannya kita nggak pernah mikir buat berhenti ketagihan atau kecanduan. Sering banget malah kita mikir buat berhenti, dan mungkin kita bakal nulis keinginan ini bentar lagi dalam resolusi tahun baru kayak yang kita tulis di tahun lalu. Tapi ya 2020 udah mau habis. Udah bisa berhenti belum dari kebiasaan buruk ini? Nah, buat kalian yang belum bisa berhenti, coba deh kita bahas bareng-bareng ya, kenapa sih kayak gitu? Kalau ditanya, kenapa orang bisa kecanduan ngerokok, mungkin jawabannya sederhana. Karena zat-zat di dalam rokok ya bikin kecanduan aja gitu. Tapi kenapa ada orang yang pernah ngerokok, tapi nggak kecanduan? Ada juga nih, orang yang udah kecanduan, terus bisa berhenti. Nah, ada faktor lain yang berpengaruh, dan salah satu faktornya dijelasin keren banget dalam sebuah penelitian tahun 1970 yang namanya adalah Red Park Experiment. Gampangnya, eksperimen taman tikus. Nah, gini-gini. Dalam eksperimen ini, peneliti itu menempatkan sebagian tikus di dalam sebuah kandang yang di dalamnya itu ada air putih dan ada air yang dicampur sama heroin. Nah, di kandang-kandang yang sepi ini, akhirnya tikus-tikus ini mencoba air dengan campuran heroin. Terus mereka doyan tuh, ya udah dong, mereka terus-menerus minum air yang bercampur heroin. Akhirnya apa? Akhirnya ketagihan, terus overdosis, terus mati tikus-tikusnya. Nah, sesuai dugaan kan? Iya dong, heroin kan enak gitu kan. Cobain, wah enak nih, minum terus sampai mati. Kan tikus nggak bisa mikir. Nah, tapi nih, tadi kan dimasukin ke kandang ya, kandangnya sepi gitu ya. Tapi gimana kalau seandainya tikus-tikus ini bukan ditaruh di kandang sepi, tapi ditempatkan di sebuah red park gitu, alias sebuah taman tikus ya, di mana mereka bisa berkeliaran, bisa main, bisa bersosialisasi, bisa berhubungan intim sama tikus lainnya gitu. Ternyata hasilnya adalah tikus-tikus yang ditaruh di dalam red park itu lebih milih buat minum air putih dibandingkan air dengan heroin. Tikus-tikus yang nyobain campuran heroin pun nggak jadi ketagihan gitu. Ya mereka tetap bisa ngontrol konsumsinya dengan baik. Sesekali diminum, tapi nggak ketagihan. Red Park Eksperimen memberikan pelajaran berharga buat kita memahami apa itu kecanduan. Yaitu, kecanduan bisa muncul karena kita berusaha kabur dari hal-hal buruk dalam hidup kita. Nih, misalnya di tikus-tikus tadi. Hal buruk apa sih yang mereka hindari gitu? Ya kesepian dan keterbatasan yang mereka alami di dalam kandang. Di dalam kandang yang sepi. Mungkin sekarang lo mikir, nah itu kan pakai tikus gitu. Emangnya manusia kayak tikus, kan kita beda men. Nah, dibilang sama persis juga enggak ya. Tapi gue bisa bilang bahwa cukup banyak sih samanya. Kasus serupa dari Red Park eksperimen ini pernah terjadi pada veteran perang Vietnam yang balik ke Amerika Serikat. Nah, veteran-veteran perang ini waktu perang itu dapat morfin dan zat adiktif lainnya selama di Vietnam untuk keperluan perang nih. Buat pengobatan atau buat lagi ngurangin stres dan segala macam. Setelah pulang, nah banyak dari mereka yang kecanduan. Tapi tidak semuanya. Nah, apa sih yang ngebedain veteran yang kecanduan sama yang enggak? Ternyata bedanya adalah mereka yang begitu pulang ya, pulang ke sebuah tempat tinggal yang baik, punya kehidupan sosial yang baik, dan punya kehidupan personal yang baik, itu tuh bebas dari kecanduan. Sama aja kayak tikus-tikus yang ditaruh di Red Park. Dari sini, kita tuh mungkin bisa belajar bahwa mungkin selama ini kalau kita gagal keluar dari kebiasaan buruk kita, dari kecanduan kita sama hal-hal yang tidak seharusnya kita candu, itu tuh bukan cuma masalah keinginan kita kurang kuat aja, tapi ya mungkin salah strategi aja. Mungkin selama ini strategi kita cuma kayak nempelin stiker gitu. Katakan tidak pada narkoba, yang poster ada di ribuan jalan, tapi tetap nggak bikin orang berhenti pakai narkoba kan? Atau selama ini yang strategi buat berhenti ketagihan main game dan nonton, bikin resolusi, gua 2021 bakal tidak lagi kecanduan main game gitu. Kalau cuman itu yang diusahakan, gue sih ragu itu bisa berhasil. Kenapa? Karena ada sebuah ironi besar gitu. Biasanya ya, kalau kita bilang ke diri kita sendiri untuk berhenti melakukan sesuatu, kita malah jadi makin pengen aja gitu. Coba deh, sekarang lu tutup mata, terus jangan pikirin ada monyet lagi baca koran.
Nah, oke. Udah ya. Coba ya, berhenti ya. Jangan pikirin monyet lagi baca koran ya. Nah, bisa nggak? Lu mikirin apa coba? Mikirin monyet baca koran kan? Padahal gue minta sama lu berhenti mikirin monyet baca koran gitu. Nah, tapi lu malah makin kepikiran kan? Dan ini bukan salah lo. Fenomena ini namanya adalah ironic process theory. Usaha kita buat berhenti mikirin sesuatu, itu justru bakal bikin pikiran itu terus muncul. Nah, jadi apa sih yang sebetulnya bisa lo lakuin buat berhenti kecanduan atau ketagihan pada suatu hal? Ya tadi, selain bangun keinginan buat berhenti, menurut gue, lo tuh bisa mulai dengan ngebangun red part dalam kehidupan lo sendiri. Dalam hal ini, ya buatlah hidup lo jadi asik aja gitu, jadi bermakna aja gitu. Sekarang coba deh kita lihat potret orang-orang yang kehidupannya berkutat dengan kecanduan alkohol atau narkoba gitu. Mungkin orang-orang ini ada di sekitar lo atau mungkin lo sendiri. Apakah orang-orang ini kelihatan kayak orang-orang yang bahagia gitu di kehidupan mereka sehari-hari? Tebakan gue sih enggak ya. Biasanya ada aja sesuatu di hidup mereka yang bikin mereka nggak bahagia. Makanya mereka butuh hal-hal yang jadi candu mereka buat bisa tetap ngerasain kebahagiaan seketika. Mungkin rutinitas mereka tidak menyenangkan. Mungkin orang-orang di sekitar mereka yang tidak menyenangkan. Ya atau bisa jadi ya justru mereka nggak nyaman aja gitu sama diri mereka sendiri. Nggak suka aja gitu sama dirinya sendiri. Contoh mudah ya itu. Kecanduan sesaat lo sama Netflix atau sama game ketika lo banyak deadline. Ketika kerjaan lo lagi penuh rasa stres, lo jadi nyari kesenangan sesaat. Tapi itu kan simple ya. Lo stres karena deadline. Deadline lo selesai juga kebutuhan lo akan kesenangan sesaat. Tapi gimana kalau sumber kesedihan lo nggak bisa hilang dalam waktu dekat? Gimana kalau hidup lo rasanya kayak di tengah deadline tiap hari? Karena ya tadi, sumber tidak bahagianya itu selalu ada. Mungkin lo hidup di tengah-tengah hubungan yang toksik sama semua orang di sekitar lo. Atau lebih parah, gimana kalau ternyata lo nggak suka sama diri lo sendiri? Itu bukanlah sesuatu yang bisa hilang dalam hitungan hari atau minggu kayak deadline-deadline lo gitu. Jadi ya simpel sebetulnya. Kalau lo atau ada temen lo yang terjebak dan nggak bisa keluar dalam lingkaran kecanduan yang nggak sehat, mulai dari kecanduan game sampai kecanduan narkoba, butuh lebih dari sekedar omelan atau niat buat keluar dari itu semua. Lo butuh red part lo sendiri. Ya red part, tempat di mana lo bisa bahagia, tempat di mana lo bisa tenang, tempat di mana saat lo menghirup nafas dalam-dalam, lo bisa ngerasa jadi satu sama lingkungan sekitar lo. Lo bisa mulai dengan mencoba aktivitas yang benar-benar bisa bikin lo bahagia. Mungkin lo jadi relawan, mungkin lo olahraga, atau sekedar melakukan hobi lo kayak mancing gitu. Lo bisa lanjutin dengan membangun hubungan yang suportif sama orang-orang sekitar lo. Bisa dengan keluarga, teman, atau pasangan. Terakhir, ya lo juga bisa melakukannya dengan ngembangin diri lo. Ya walau cuma 1% setiap harinya nggak apa-apa. Lama-lama, perkembangan kecil ini bisa bikin hidup lo lebih berharga. Usaha-usaha lo buat bikin hidup lo jadi bermakna ini bakal ngebantu lo buat lepas dari jebakan dan godaan buat kecanduan atau ketagihan pada sesuatu. Makanya, kadang gue tuh agak miris ngeliat orang yang hidupnya ambiar sampai-sampai kecanduan sesuatu. Mungkin anim, mungkin pornografi. Nah, tapi malah terus dimarahin sama orang-orang sekitarnya. Dimusuhin, atau bahkan sampai dijauhin. Gini-gini, orang-orang kayak gini justru kemungkinan adalah orang-orang yang kesepian dan ngerasa nggak diterima sama dunia. Semakin dunia menjauhi mereka, semakin larut mereka dalam kecanduannya. Jadi, buat kalian semua yang mungkin sudah terjebak dalam lingkaran kecanduan, mulai dari yang sehari-hari bisa ngabisin berjam-jam nonton anim, sampai yang udah kecanduan alkohol, gue mau bilang, it's okay. Lo nggak harus kayak gini selamanya. Bisa kok. Kalau lo ngerasa benci sama diri lo sendiri, kita berin pelan-pelan yuk diri kita biar lebih gampang aja gitu buat sayang sama diri sendiri. Kalau lo ngerasa selalu disudutkan sama lingkungan lo, kita belajar pelan-pelan yuk buat bisa punya kehidupan sosial yang lebih baik. Biar lo nggak selalu jadi korban keadaan kayak gini. Kalau lo nggak percaya bahwa lo bisa keluar dari semua ini, gini deh, just come to us. Biarin 1% bantuin usaha lo buat ngebangun red part lo. Kita emang hadir buat bantuin biar orang-orang bisa hidup seutuhnya. Dalam 1 tahun berkarya, layanan konsultasi bersama mentor 1% udah bantuin puluhan ribu orang buat ngebangun red part mereka dan mulai ngebrain hidup mereka menuju hidup seutuhnya. Caranya gimana? Simple sih. Kita bakal ngajak kalian ngobrol, tanpa judgement. Dan kita bakal ngebantuin kalian buat menguraikan masalah hidup kalian, sebetulnya itu apa sih? Terus nanti kita bakal bareng-bareng nyusun strategi supaya kalian bisa melakukannya. Kalau lo nggak percaya, lo bisa cek daftar testimoni di website 1%.net. Sejauh ini, 9 dari 10 orang yang ikut layanan konsultasi 1% merasa amat sangat puas setelah melakukan konsultasi bersama mentor 1%. Dan nggak ada salahnya kok minta bantuan kalau emang hidup lo rasanya ambiar. Sekian dulu dari gue.
Akhir kata, gue mau ngingetin lagi bahwa penting buat lu punya red part lu sendiri dalam rangka lu bisa mencapai hidup seutuhnya. Gue Rizky dari 1%, yuk konsultasi yuk sebelum hidup lu makin ambiar. Lupa, khusus buat kalian yang nonton video ini tanggal 12 Desember, kita ada promo khusus buat kalian. Cara dapetinnya bisa dilihat di deskripsi video ya. Gue Rizky dari 1%, bye!